Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga ya masih diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Tak kenal maka tak aruf. Perkenalkan, nama saya Okta Malinda. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Untuk memenuhi salah satu tugas praktik konseling mikro dengan memberikan pengajaran kepada peserta didik via virtual, di mana seperti kita ketahui bahwa kita masih menggunakan pembelajaran sistem jarak jauh. Sehingga saya berinisiatif memberikan layanan klasikal kepada peserta didik kelas 11 agar mereka dapat mempersiapkan karirnya dari sekarang walaupun kita masih di tengah pandemi ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan saya membutuhkan saran dari teman-teman semua jika banyak kekurangan pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru. Semoga kita semua menjadi insan-insan yang dapat membangun bangsa ini dan mencerdaskan bangsa di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang, anak-anak. Siang. Selamat siang, Bu. Gimana anak-anak kabarnya di rumah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah nak ya, masih diberikan kesehatan kita di rumah walaupun sekarang dunia sedang dilanda pandemi ini hampir di seluruh dunia. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Di sini Ibu meminta kepada anak-anak semua, ada yang bersedia untuk membacakan doa? Utnu, Bu. Utnu ya. Kepada saudara Utnu, silakan untuk membacakan doa. Nah, Utnu. Wah, sepertinya Utnunya mungkin terkendala sinyal. Jadi, Ibu akan memilih dari salah satu dari kalian saja ya untuk mempercepat pembelajaran kita pada siang hari ini. Kepada Nak Rinda bisa untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan pembacaan doa tadi, maka pembelajaran siang hari ini akan kita mulai. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Nggak tahu, Bu. Oh, kenapa? Udah lupa ya? Nggak masuk, Bu, kemarin. Oh iya ya, kemarin Sarah izin ya, sakit ya. Ya, Bu. Terus jaga kesehatan Sarah ya. Ya, Bu. Ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang kenakalan remaja, maka hari ini Ibu akan membahas tentang cita-cita atau karir selanjutnya yang akan kalian pilih. Di mana Ibu memberikan layanan ini karena kalian semua sudah duduk di kelas 11, di mana sebentar lagi akan memasuki fase kelas 12. Fase kelas 12 untuk memilih jurusan atau memilih karir selanjutnya, bekerja atau masuk ke jenjang
yang lebih tinggi yaitu kuliah. Baiklah, sebelum Ibu memberikan materi, Ibu akan men-share video terlebih dahulu. Diharapkan Ananda semua untuk men-unmute-kan terlebih dahulu dan fokus pada video tersebut karena Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ananda secara acak tentang kesimpulan dari video tersebut. Impian, menurutku, adalah sesuatu hal yang sering kita pikirkan, dan sesuatu hal yang pasti sangat kita inginkan. Pendidikan, menurutku, adalah sesuatu keharusan yang berhak dimiliki oleh setiap orang. Namun bagiku, impian tanpa doa dan perjuangan hanya akan jadi angan-angan untuk masa depan. Namaku Vivi Nurlaili, seorang pelajar di SMKN 2 Karsan. Sejak kecil, aku sangat tertarik dengan dunia militer. Hingga dalam anganku, aku berhayal menjadi seorang polwan. Seorang polwan yang tak hanya gagah dalam berpakaian, namun juga gagah dalam tindakan untuk menegakkan sebuah keadilan. Aku hidup di tengah-tengah keterbatasan dan kesederhanaan. Masalah keuangan yang tak henti-hentinya menjadi monster mengerikan di dunia pendidikan. Aku sadar, tak banyak pilihan dan kesempatan yang bisa aku genggam untuk membuat impianku menjadi kenyataan. Dari kecil, aku terdidik sebagai seorang yang disiplin, mandiri, dan dalam mengenyam pendidikan, dan keterbatasan bukan pula halangan dalam mengejar sebuah impian. Selama ada kemauan dan keyakinan, disitulah keberhasilan akan didapatkan. Orang bilang, nama adalah bentuk doa dan harapan dari seseorang. Aku pernah berpikir tentang apa doa dan harapan di balik nama Vivi Nurlaili. Bagiku, sekecil apapun kepercayaan yang orang lain berikan, itu adalah sebuah kehormatan. Perkenalkan, beliau adalah ibuku. Bagiku, darinya, aku menemukan semua jawaban tentang teka-teki nama yang sudah 15 tahun aku sandang. Vivi diambil dari bahasa Arab yang berarti fi adalah di waktu atau di dalam, nur yang berarti cahaya, dan laili adalah malam. Jika digabung, namaku adalah cahaya di waktu malam. Jalan ini yang kutempuh, jalan di mana aku harus berdagang. Terkadang jatuh membuatku ragu, apakah aku harus berhenti melangkah. Namun prinsip dan argumenku membuatku bangkit lagi. Dengan semangat bangkitku mengalahkan keadaan jatuh yang menimpaku. Jangankan ayah akan menjawab pertanyaanku. Raut wajahnya saja sama sekali aku tak bisa membayangkan. Karena ayah pergi sangat cepat. Ayah pergi ketika aku masih dalam dekapan ibuku. Namun aku yakin, bagaimanapun wajah dan keadaan ayah, pasti tidak jauh beda dengan apa yang ada dalam diriku sekarang. Ini dia sekolahku, sebuah bangunan besar yang sudah kuanggap sebagai rumah keduaku. Hari ini cerah ya? Apa mungkin Sang Pencipta mendukungku untuk tampil dan menyaksikan hari ulang tahun sekolah tercintaku? Aku jadi penasaran akan semeriah apa acara itu dengan keikutsertaan kita pendidikan. Itulah guru.
Meski cita-citaku bukan guru, tapi tetap aku harus menghormatinya. Karena barokahnya sebuah ilmu tergantung bagaimana sikap kita terhadap sang guru. Cacian dan jembalan sudah menjadi makananku dalam pergaulan. Ya itulah manusia, rasanya. Ada juga yang meremehkanku untuk menjadi seorang korban, hanya karena fisik dan keadaan. Tetapi, aku lebih sering menemukan orang-orang yang sangat baik di sekitarku. Meski hubungan darah tak pernah mengalir dalam nadi kami, tapi mereka sangat menghargaiku. Mereka mendukungku, menjagaku, dan mengisi hari-hariku. Ibuku pernah berkata padaku, jika aku menanam sebuah kebaikan, maka kebaikan pula yang nanti akan aku dapatkan. Pernah terlintas di pikiranku ini, tentang bagaimana rasanya menjadi putri orang kaya. Dimanja, belanja sesuai selera. Tapi aku mengakui adanya takdir Tuhan yang mengharuskan aku mensyukuri semua yang terjadi. Karena roda akan terus berputar. Orang yang berada di titik terbawah pun akan ada masanya mencapai titik keberhasilan. Yang aku lakukan sekarang bukan menatap dan meratapi masa lalu, melainkan merencanakan dan menata ulang masa depan. Baiklah anak-anak, dari video yang telah Ibu tampilkan, di sini ada yang ingin bersedia untuk memberikan komentar atau kesimpulan dari video tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Nak Wahyuni. Dari video tersebut, saya menyimpulkan bahwasannya kita sebagai individu harus memperjuangkan masa depan walaupun dengan keterbatasan yang ada berupa keterbatasan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di video tadi ditunjukkan bahwasannya seorang anak yang memperjuangkan masa depannya, memperjuangkan pendidikannya, namun di sisi lain dia ingin mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari seorang bapak, namun dia tidak mendapatkan itu. Tapi itu tidak membuat dia putus asa, dia terus berjuang untuk memperjuangkan masa depannya. Terima kasih, Bu. Iya, Nak Wahyuni, bagus sekali ya atas kesimpulan yang telah diberikan. Ibu ucapkan terima kasih, Nak Wahyuni. Di sini ada masih anak-anak yang ingin memberikan kesimpulan atau cukup? Jangan patah semangat, Bu. Iya, benar Itu aja. sekali, Sarah. Ya, Ibu rasa sepertinya cukup kita memberikan kesimpulan pada video tersebut. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pemberian materi pada hari ini. Bentar, Ibu akan men-share.
sini Ibu akan memberikan materi pemahaman tentang mempersiapkan karir sesuai dengan kemampuan diri. Di sini ada yang tahu pengertian karir? Pengertian apa, Bu? Karir, Nak Sarah. Pekerjaan, Bu. Pekerjaan. Ada lagi? Nak Rinda? Nggak tahu. Tidak Nggak tahu, Bu. ya? Tidak tahu. Benar sekali apa yang dikatakan dari Nak Sarah, bahwa karir itu bisa disebut juga sebagai pekerjaan. Maka di sini Ibu akan meluruskannya apa itu pengertian karir. Menurut Surya, menyatakan bahwa karir dapat diperoleh melalui pekerjaan atau job seperti tukang jahit, hobi. Melalui peran hidup tersebut, menurutnya, maaf ya, Ibu salah baca. Menurutnya, pekerjaan sebagai apapun yang terpenting ditandai oleh adanya keberhasilan dan kemakmuran personal dan finansial, maka apa yang individu kerjakan dapat disebut sebagai karir. Sedangkan menurut Hailey, karir dapat terjadi pada sepanjang hidup seseorang yang menyangkut sebelum pekerjaan, selama bekerja, dan akhir atau sesuai bekerja. Lebih lanjut, ia menjelaskan posisi presufasional merupakan posisi yang sangat penting dalam perjalanan karir seseorang, sebab posisi ini dapat menjadi awal menuju kesuksesan karir. Artinya, jika pada posisi ini individu mengalami kegambangan karir, maka ia cenderung mengalami masalah dalam menjalani karir. Sementara menurut Budiman, karir jika mengimplikasikan adanya pendidikan, diwujudkan dengan keahlian tertentu, keberhasilan, dedikasi, atau komitmen kebermaknaan proses dan finansial. Karir terentang sejak sebelum bekerja, ketika bekerja, dan masa-masa mengakhiri pekerjaan. Nah, dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa karir ada suatu perjalanan yang kita lakukan sepanjang rentang kehidupan kita, dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi, untuk mendapatkan sebuah skill yang digunakan dalam dunia pekerjaan. Jadi, kalau misalnya orang bertanya, karir kamu apa? Karir itu ada macam-macam pengertian, tetapi jika dikaitkan di dalam BK, karir itu adalah suatu perjalanan atau suatu riwayat hidup yang kalian laksanakan dari awal, yang kalian laksanakan dalam menempuh pendidikan. Berbeda dengan pengertian karir yang sering kita dengar-dengar. Biasanya orang-orang itu kan menyebutkan, karir kamu di mana aja? Nah, itu lebih mengarah kepada pekerjaan. Selanjutnya, pengertian pemilihan karir. Menurut teori Holland dalam Akbar mengungkapkan bahwa pemilihan karir atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor hereditas dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, orang dewasa yang dianggap memiliki peran yang penting. Sementara menurut Marlia dalam Octaviani 2006, pilihan karir merupakan suatu proses ketika remaja mengarahkan diri kepada suatu tahap baru dalam kehidupan, melihat posisi mereka dalam kehidupan pembuatan keputusan karir mereka. Kemudian menurut Yunitasari, pemilihan karir merupakan cara usaha seseorang atau mengambil satu di antara banyak jabatan atau pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan pendapat dari para tokoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pemilihan karir merupakan suatu proses dari individu sebagai usaha mempersiapkan dirinya untuk memasuki tahapan yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, Ibu ingin bertanya,
pada waktu SD, cita-cita kalian apa? Jadi chef. Jadi Dokter. Wah, Di hebat Sela sekali. pengen jadi polisi, Bu. Wah, hebat sekali ya cita-citanya. Mau jadi polisi, chef, dokter. Amin. Nah, jika dikaitkan dengan sekarang, cita-cita kalian masih tetap mau seperti yang pada masa SD atau berubah, anak-anak? Masih pengen, Bu. Berubah, Bu. Sekarang jadi guru. Oh, pengen jadi guru ya, anak Sela. Iya. Wah, bagus sekali ya cita-cita anak Sela ingin mencerdaskan bangsa Indonesia. Amin. amin. Adanya perubahan dari cita-cita yang kalian alami dari SD sampai ke jenjang kalian sekarang SMA, itu merupakan proses dari pemilihan karir, di mana kalian telah mempertimbangkan apa saja yang menjadi kebutuhan dan kemampuan diri kalian. Nah, di sini disebut proses pemilihan karir. Proses pemilihan karir terdiri dari 6 tahap. Tahap pertama adalah tahap fantasi. Maksudnya, memilih karir secara sembarangan, tidak didasarkan pada kemampuannya. Nah, tahap fantasi ini menurut Ibu ketika kalian masih di jenjang pendidikan sekolah dasar, di mana kalian memilih cita-cita itu tidak disesuaikan dengan kemampuan diri. Pengen jadi dokter, Bu, pengen jadi chef, kayak gitu. Nah. Kemudian, tahap tentatif. Peserta didik mulai berkembang dalam pilihan karirnya. Awalnya pertimbangan karir hanya didasarkan pada ketertarikan saja, tidak mempertimbangkan hal lain yang juga mempengaruhinya. Dalam tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa minatnya berubah-ubah dan mulai memikirkan karir apa yang cocok untuk dirinya sesuai dengan kemampuan dirinya. Nah, pada tahap tentatif ini biasanya kalian sudah memasuki jenjang pendidikan SMA, di mana kalian sudah mempertimbangkan hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan untuk menunjang karir kalian selanjutnya, sehingga biasanya cita-cita kalian di sekolah dasar akan berubah pada masa ini. Kemudian tahap realistik. Nah, pada tahap realistik, biasanya seseorang melakukan penilaian terhadap pengalaman atau pengetahuan tentang karir yang dipilihnya, kemudian dijadikan pertimbangan untuk masuk pekerjaan untuk menentukan jurusan yang dipilihnya di perguruan tinggi. Pada masa ini, kalian mempertimbangkan cita-cita kalian sesuai nggak sama pengalaman yang kalian miliki. Misalnya tadi, pengen jadi chef, tetapi pengalaman dalam dunia memasak sekitar 10%, 20%. Nah, itu menjadi tolak ukur pertimbangan dalam diri kalian. Kemudian tahap eksplorasi. Tahap ini di mana seseorang melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pilihan karirnya, akan mencapai keberhasilan atau bisa juga mengalami kegagalan. Keberhasilan atau kegagalan dalam membentuk pola pikir dari seseorang mempertimbangkan kembali karir yang telah dipilihnya. Kemudian, tahap kristalisasi individu, di mana seorang individu sudah berpikir lagi dan menyadari bahwa menentukan pilihan karirnya harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, sangat mempertimbangkan faktor-faktor, karena sangat mempengaruhi keputusannya di masa yang akan datang. Maaf anak-anak ya, tadi sepertinya kita keluar semua dari Zoom. Karena waktu limited yang diberikan Zoom telah habis. Ibu menggunakan Zoom biasa, tidak premium, karena tidak ada biayanya. Baiklah, Ibu akan melanjutkan pembelajaran tadi.
tahap kristalisasi individu, di mana tahap ini berpikir lagi dan menyadari bahwa untuk menentukan pilihan karirnya harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, yang sangat mempengaruhi dalam menentukan keputusan, baik itu faktor yang berasal dari individu itu sendiri maupun dari luar individu. Nah, biasanya anak-anak tuh pada tahap kristalisasi ia akan mempertimbangkan dari kemampuan dirinya, dari apa yang sesuai dengan keinginan, minatnya, dan dari faktor orang tua dan ekonomi biasanya di yang ketiga. Biasanya ini menjadi problem yang sangat mengkhawatirkan bagi anak-anak semua, karena biasanya ada orang tuanya memaksanya, kamu nanti pas kuliahnya harus masuk di fakultas ini ya, kalau nggak di fakultas ini, ibu nggak mau biayain kamu. Nah, kayak gitu. Nah, itu menjadi problem kalian, karena itu tidak sesuai dengan keinginan kalian. Kalian yang ingin kuliah di fakultas ekonomi dipaksa untuk kuliah di fakultas hukum. Selanjutnya, tahap sertifikasi di mana seseorang menentukan pilihan karirnya menurut dengan keinginannya, dan dalam tahap ini pilihan pekerjaan atau jurusan dispesifikasikan. Masih dispesifikasikan tuh lebih didetailkan lagi. Misal saya ingin menjadi seorang dokter, tapi kan belum tahu itu mau jadi dokter apa, jadi dokter umum atau dokter gigi. Nah, di sini pada tahap ini kita sudah dapat menentukan pilihan mau menjadi dokter gigi atau menjadi dokter umum. Nah, karir itu ada faktor-faktor yang menentukannya dalam menuju kematangan. Yang pertama, menurut Krites pada tahun 1986, sikap mengukur sikap-sikap konseli terhadap pemilihan karir, kecenderungan disposisional yang dimanifestasikan dalam keterlibatan independensi, orientasi, ketegasan, dan kompromi. Nah, jadi menurut Krites ini, faktor-faktor kematangan dari seorang individu itu ada 5, yaitu dari keterlibatan, independensi, orientasi, ketegasan, dan kompromi. Di mana pada aspek kompetisi, seorang individu itu menilai dari sifat-sifat dan kecenderungan seseorang yang berkaitan dengan keberhasilan atau kepuasan karirnya. Kemudian, beginilah ya rumitnya pembelajaran daring. Kemudian, dimensi kematangan karir. Dimensi kematangan karir ini masih menurut Krites. Dimensi kematangan karir terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dimensi konsistensi pemilihan. Di sini ada yang mengetahui apa pengertian dari dimensi konsistensi pemilihan? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Maksudnya dimensi konsistensi pemilihan adalah aspek kematangan dari peserta didik untuk mengambil sebuah keputusan dalam waktu yang berbeda. Nah, itu tuh mengambil keputusan dalam kemantapan untuk melanjutkan tingkat karirnya selanjutnya. Nah,
Kalau di kalian itu kalian sudah memiliki kemantapan untuk mengambil sebuah keputusan dalam pemilihan karir selanjutnya. Misal, Bu, saya rasa saya cukup untuk pendidikan di sekolah menengah atas, saya ingin mengasah skill saya langsung ke dunia kerja. Tapi ada lagi yang ingin mengambil sebuah keputusan, Bu, saya rasa skill yang saya miliki ini akan sangat terasah jika saya melanjutkan lagi pendidikan di perguruan tinggi. Nah, itu yang disebut dimensi konsistensi pemilihan. Selanjutnya, dimensi realisme dalam pemilihan. Maksudnya di sini, ini adalah dimensi yang disesuaikan antara kemampuan individu dan pilihan yang akan dipilihnya dalam karir selanjutnya. Sama seperti yang tadi, bahwa seseorang individu dalam menentukan karirnya harus dilihat dulu dari kemampuan yang ia miliki. Jika kemampuan yang ia miliki tidak sesuai dengan karir yang akan dipilihnya selanjutnya, lebih baik ia tidak memilihnya. Karena apa? Menurut Ibu, itu sama saja ia masuk ke jurang. Maaf, maksud Ibu, ia sama saja mendaki gunung yang tak tahu arahnya akan kemana. Jadi, dalam memilih karir selanjutnya harus disesuaikan dengan kemampuan diri. Selanjutnya, dimensi kompetensi pemilihan kerja. Nah, dimensi kompetensi pemilihan kerja maksudnya adalah aspek yang mengenai kemampuan individu dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan pemilihan pekerjaan, rencana yang berhubungan dengan pemilihan pekerjaan, memiliki pengetahuan mengenai pekerjaan yang dipilihnya, mengevaluasi diri dalam hubungannya dengan pemilihan pekerjaan, dan menetapkan tujuan pekerjaan yang hendak dipilihnya. Nah, jadi Ibu dapat menyimpulkan bahwa pada aspek dimensi kompetisi pemilihan kerja, ia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia alami ketika ia memilih karir tersebut sesuai dengan kemampuan dirinya. Yang terakhir, dimensi sikap dalam pemilihan karir. Nah, dimensi sikap ini menekankan pada keaktifan individu dalam proses pengambilan keputusan, yang pengambilan keputusan bersikap dan berorientasi positif terhadap pekerjaan atau karir selanjutnya. Dan nilai-nilai kerja yang dipilihnya tidak bergantung pada orang lain dalam memilih pekerjaan. Jadi, dimensi sikap dalam pemilihan karir ini, di mana kalian memilih karir untuk selanjutnya, itu sesuai dengan keinginan kalian, tanpa ada faktor-faktor lain yang membuat kalian ketergantungan terhadap pemilihan tersebut. Yang terakhir, komponen kematangan karir. Komponen kematangan karir adalah orientasi pemilihan karir, yaitu berkenaan dengan tingkat kepedulian yang ditampakkan oleh individu dalam masalah karir dan keefektifannya, dalam menggunakan sumber informasi yang akurat dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan karir. Informasi dan perencanaan, artinya berhubungan dengan informasi yang dimiliki individu tentang pilihan karirnya. Yang ketiga, konsistensi. Yaitu konsistensi bidang pilihan karir, konsistensi memiliki konsistensi tingkat pilihan karir dan tingkat konsistensi dengan pilihan karir keluarga. Yang keempat, kristalisasi sifat, yang dalam hal ini memiliki beberapa indikator, yaitu minat karir, kepedulian terhadap kompetisi karir. Yang kelima, kebijakan pilihan karir, yaitu berhubungan antara kemampuan individu dengan pilihan karir, minat dengan pilihannya, dan aktivitas dengan pilihan karir. Maksudnya, komponen pemilihan karir ini itu bertahap-tahap. Yaitu pertama pada tahap orientasi, di mana ia baru mengenal
karir yang akan ia pilih selanjutnya. Kemudian tahap informasi, ia sudah mengetahui apa saja sih karir yang akan ia pilih selanjutnya. Misalnya Ibu contohkan, kalau kalian sudah kelas 12 pasti sudah mikir, aku mau bekerja atau kuliah. Jika kuliah, kalian harus mempersiapkannya bukan di kelas 12, tapi orientasi pemilihan karirnya sudah disiapkan dari kelas 10 atau kelas 11 seperti kalian sekarang ini. Itu sudah peduli dengan karir yang akan kalian pilih selanjutnya. Kemudian ketika kalian sudah memasuki awal kelas 12, kalian sudah mencari informasi tentang perguruan-perguruan tinggi yang sesuai dengan pilihan kalian tersebut. Kemudian pada tahap konsentrasi, itu kalian sudah menentukan dari perguruan tinggi tersebut, kalian ingin ke fakultas apa yang sesuai dengan bidang yang kalian inginkan. Misal tadi kan ada yang mau jadi guru. Nah, berarti dia memilih untuk jadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, kemudian pada tahap kristallisasi itu masih ada minat. Masih ada minat, ada kepedulian, ada tanggung jawab, tetapi untuk dalam kemampuan itu belum dilaksanakan. Nah, pada tahap terakhir kebijakan, di mana kalian harus menghubungkan kemampuan kalian dengan pilihan karir kalian tersebut. Sesuai atau tidak. Bisa, Bu, saya ini dari IPS, tapi saya mau jadi dokter. Nah, itu jika kita lihat, itu tidak sesuai dengan kemampuan diri, di mana skill anaknya IPS itu lebih kepada menghafal. Itu kalau di universitas, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, Guru, Psikologi. Nah, dari materi yang Ibu telah sampaikan, Ananda semua ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Tidak ada ya? Nak Wayuni, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nak Rinda? Ibu mau tanya, Bu. Iya, Nak Sarah? Ya, Bu. Jadi secara singkatnya karir itu apa, Bu? Oh, baiklah. Terima kasih, Nak Sarah, atas pertanyaannya. Ada lagi yang masih ingin bertanya? Bu. Ya, Nak Wayuni, silakan. Gimana cara mengetahui karir kita itu kemana, Bu? Oh, mengetahui cara karir kita kemana. Karir kita itu apa? Ya, baiklah Nak Wayuni. Nah, tadi terima kasih kepada Nak Wayuni dan Nak Sarah yang telah memberikan pertanyaan. Di sini di sini ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan teman-temannya terlebih dahulu. Nanti Ibu tambahkan jika dirasa kurang. Ada yang bersedia? Enggak, Bu. Enggak ya. Dari penjelasan Ibu, apa itu karir? Tadi kan pada awal sudah Ibu jelaskan bahwa karir adalah jenjang pendidikan yang telah kita tempuh dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi atau sepanjang rentang kehidupan kita. Jadi karir itu tidak pernah berhenti kayak gitu nah, selalu berkelanjutan. Tapi itu menurut karir jika di dalam pemahaman bimbingan dan konseling. Tapi jika pada karir yang sering kita dengar pada awamnya, pada dunia masyarakat,
Biasanya ada yang pertanyaan ini. Kamu karirnya apa saja? Nah, itu lebih pada ke indikasi pekerjaan. Tapi jika kita kaitkan dalam karir dalam BK, itu adalah pendidikan yang akan kita tempuh selanjutnya. Itu biasanya karir itu disingkat. Maaf ya. Maaf Nasaraya, sepertinya Ibu tadi terkeluar sebentar karena sinyal di sini kurang begitu baik karena hujan. Baiklah, Ibu akan melanjutkan jawaban Ibu tentang karir. Menurut Ibu, karir itu adalah suatu perjalanan untuk membangun sebuah hidup. Karir itu seperti posisi, jabatan, dan pekerjaan-pekerjaan utama yang diduduki seseorang sejak remaja sampai dengan pensiun selama rentang kehidupannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa karir itu perjalanan atau riwayat hidup yang dilakukan oleh seseorang dari rentang kehidupannya. Dari ia mulai dari tingkat dasar sampai ke pekerjaannya sampai ia pensiun. Sedangkan kalau pekerjaan itu lebih kepada hal yang ditekuni setiap hari. Biasanya pekerjaan itu mendapatkan upah. Nah, itu perbedaannya. Kalau karir tidak mendapatkan upah dari pengertiannya, tapi kalau pekerjaan dalam definisinya ia mendapatkan upah. Ada anak-anak semua ingin menambahkan? Tidak ada ya. Apakah Nak Sarah paham? Paham. Paham, baiklah. Alhamdulillah ya. Terima kasih Nak Sarah ya atas pertanyaannya. Maaf kepada Nak Wayuni, bisa diulang pertanyaannya karena tadi Ibu tidak mencatat pertanyaannya tersebut. Jadi bagaimana untuk mengetahui karir kita? Oh, untuk mengetahui karir kita. Ya, Kan di sebelumnya Ibu kan memberikan materi tentang tahap-tahapan karir, di mana itu ada tahap fantasi dan lain-lain. Nah, pada tahap-tahap tersebut, kita secara perlahan-lahan akan mengetahui karir kita. Seperti sebelumnya, pada sekolah dasar kita bercita-cita ingin menjadi dokter. Tetapi setelah beberapa tahap yang telah kita lalui, kita berada pada fase untuk memilih karir pada perguruan tinggi selanjutnya, kita akan menyesuaikan kembali dengan kemampuan kita. Dengan kemampuan kita, misal kita di SD bercita-cita jadi dokter, tapi pas di sekolah tingkat atas kita masuk pada jenjang pendidikan IPS, di mana Nak Wahyuni lebih kepada kemampuannya kepada hafalan. Jadi Nak Wahyuni harus menyesuaikan kembali cita-citanya tersebut. Harus dikembalikan lagi kepada kemampuan diri. Yaitu pada fakultas-fakultas yang sesuai dengan kemampuan diri. Ibu rasa itu jawaban Ibu. Apakah Nak Yuni paham atau teman-teman semuanya ada yang ingin menambahkan? Terima kasih, Bu. Paham. Paham ya. Semangat Nak Yuni ya, karena menentukan pilihan karir, apalagi di kelas 11 ini, Ibu rasa semuanya memiliki problem-problem tersendiri. Jadi jika anak-anak semua bingung untuk memilih karir selanjutnya, Ibu di sini sebagai guru BK siap menerima anak-anak Anda semua. Karena Ibu sebagai orang yang akan membantu Anda semua dalam memecahkan problem-problem permasalahan Anda semua. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih. Dari kedua pertanyaan tersebut, ada lagi yang ingin bertanya, Ananda semua?
Cek. Bu. Tidak ya? Wah, sepertinya Nanda semua sudah lelah ya. Sebelumnya belajar apa sebelum pembelajaran Ibu? Belajar Kesehatan mental, Bu. matematika. Oh, belajar matematika. Nah, untuk menjaga semangat Ananda semua, Ibu ada ice breaking untuk Ananda semua. Jika Ibu bilang pagi, kalian jawab semangat, 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 semangat. 3 kali ya semangatnya. Ibu mulai ya. Ibu, Ya, Ibu tadi pas buka bilangnya selamat siang, sekarang selamat pagi. kan semangatnya pagi itu berbeda dengan semangatnya siang. Kan kita Jadi sekarang pembelajaran pagi atau siang, Ibu? kan semangat pagi itu sebagai ice breaking, Ananda Sara. Sedangkan selama Oh, siang gitu, tadi, Bu. jam pelajaran kita kan dimulai pada jam 10. Itu sudah memasuki waktu siang. Siang. Ya. Jika Ibu mulai ya. Ya, Pagi. 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 Ibu ulang lagi ya. Ice breaking kayak gini. Misalnya Ibu bilang, pagi, kalian bilang, semangat, semangat, semangat. Oh, semangat ya, Bu. Ya. Pagi. Semangat, semangat, semangat. Ya, terima kasih Anda-anda semua yang telah mendengarkan materi yang telah Ibu berikan. Semoga Anda semua dapat memahami apa yang Ibu telah berikan pada hari ini, walaupun kita sekarang melakukan pembelajaran virtual di mana tingkat kebosanan dari Anda semua Ibu mengetahui. Pasti bosan kan tiap hari nge-zoom dengan mata pelajaran yang berbeda-beda dan tugasnya yang semakin banyak. Sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah kata-kata motivasi untuk Anda semua. Mungkin hari ini kamu akan merasa lelah, seperti melakukan perjalanan yang tak tahu kapan berakhirnya. Tapi percayalah bahwa senja di sore hari akan terlihat indah, begitupun dengan cita-cita yang akan Anda raih selanjutnya. Baiklah, anak-anak semua di sini, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bersedia untuk memimpin doa? Bu. Ya, silakan Nak Rinda lagi. Sepertinya semangat sekali memimpin doa Nak Rinda. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Rinda telah memimpin doa di awal dan di akhir pembelajaran ini. Ibu rasa cukup materi yang Ibu berikan pada hari ini, dan semoga Ananda dengan diberikan materi ini selanjutnya dapat menentukan karir yang akan Anda pilih selanjutnya. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata menyerah, karena orang terlambat dan orang menyerah adalah orang-orang yang putus asa. Karena kita adalah bangsa Indonesia, adalah bangsa yang cerdas, maka jadilah orang yang penuh dengan semangat. Ibu minta maaf jika banyak kekurangan materi, dan Ibu minta maaf juga jika sikap dan kata-kata Ibu tidak sopan. Dan kepada Allah Ibu mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dan semuanya diberikan kesehatan, dan mari kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan dari dunia kita terhadap bencana secara tak kasat mata ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kritik lah. Siapa nak kritik? Dari pembelajaran yang Okta laksanakan tadi, ada kritik dan saran dari teman-teman? Nggak tahu tah. Ada? Bagus. Apa Rinda? Lah bagus, Tan. Alhamdulillah. Tapi masih banyak kurang menurut aku. Ya, terkendala sinyal itu. Ya, sinyalnya ini keluar masuk terus. Wayuni, beri saran enggak? Tante. Oi. Wayuni. Mungkin ini kritik dan sarannya ini pemilihan diksi. Ya, Kenapa coba ya. diksinya? Kurang tepat ya diksinya atau ambigu? Ya. Mm-mm. Baiknya. Makasih Wayuni ya. Insya Allah untuk selanjutnya akan diperbaiki lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah membantu saya menjadi guru bimbingan dan konseling di tengah virtual seperti ini. Dan semangat untuk kita semua. Kita lelah hari ini akan terbayar dengan toga yang akan kita dapatkan di wisuda nanti. Amin. Saya Okta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oi, kamu selanjutnya pakai ini, Beo. Pakai Zoom aku, Beo. Ya. Buatlah ya, aku keluar dulu ini.